Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKWFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali saya menemani Anda lewat syari, melalui nasyid dan berita Islami. Untuk edisi siang di hari Sabtu akhir pekan gelaran ke-31 Desember 2022. Dan hari ini tanggal terakhir untuk tahun 2022. Besok kita sudah tahun baru Ustaz ya. Tahun Masehi, dan mudah-mudahan program kita masih terus berlanjut tentunya untuk menambah wawasan kita. Masih membahas kitab Nasuhul Ibad. Karena kalau kitab Nasuhul Ibad itu ada berapa atau bab? Babnya ada bab 10. 10 bab ya. 10 bab dan di setiap bab itu macam-macam makolahnya. Yang paling banyak bab 3. Bab 3 ya. Yang 10 itu nggak terlalu banyak, tapi ya karena 10 jadi banyak juga gitu. Karena poin-poinnya 10 biasanya 10. Ya. Baik, sahabat BKWFM dimanapun Anda berada, untuk hari ini makalah yang kita bahas ke-27 dari bab yang keempat atau bab Ar-Ruba'in. Isinya tentang apa nih Pak? Tentang kemuliaan umat Rasulullah terhadap umat-umat yang lain. Iya, sehat Ustaz ya? Sehat. Masih bersama Ustaz Siswa sahabat BKWFM, dan nanti jika kami mengundang partisipasi Anda lewat telepon di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172418000. Langsung saja kita akan simak dan kupas satu persatu isi dari makalah yang ke-27 dari bab yang keempat. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammad dan ana khairang jazallah. Sayyidana Muhammad dan ana mahu'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin pendengar DBKM dimanapun Anda berada, menyapa pertama adalah sapaan. Semoga semua kita diberkahi Allah di sore yang penuh berkah ini. Kenapa penuh berkah? Karena ini adalah, walaupun sebenarnya waktu sama saja, tetapi ini manusia berhiruk pikuk hari ini, mempersiapkan malam nanti dengan persiapan yang banyak mubadir sebenarnya, cuman tinggal kemudian niatnya apa. Karena bagaimanapun sebenarnya untuk menyinggung tentang tahun baru ini bukan masalah apa-apanya, tapi kita harus kembalikan kepada orientasi hidup kita. Di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya nggak harus menunggu tahun baru untuk bersedekah, nggak harus menunggu awal tahun untuk berbuat baik, nggak harus menunggu tanggal 1 Januari untuk berbuat baik. Sebelumnya pun juga harus berbuat baik. Dan inti dari apa yang Allah kehendaki dari manusia dan jin adalah beribadah kepadanya. Walaupun nanti malam banyak orang yang memperingatinya, tapi kita pun boleh memperingatinya dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah tentang yang lalu, dan kemudian apa yang akan kita rubah dari masa yang belum kita lalui. Dan insya Allah makalah hari ini itu sesuai banget Mbak dengan yang terjadi, insya Allah. Ada matchingnya, padahal kita tidak setting, tetapi ini matching banget dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang saat ini, insya Allah. Sebelumnya kita akan baca Al-Fatihah satu ulang seperti yang biasa kita lakukan. Sebelum mengkaji kita akan baca Al-Fatihah agar muassalah ilmu kita kepada mu'alif dan musyarrih, lalu kemudian nantinya akan memberkahi hidup kita yang lalu, diberkahi, ditulis dengan tulisan yang baik, dan yang akan datang Allah takdirkan, Allah tulis dengan baik juga insya Allah. Ala hadhi niyah soleh wa ala kulli niyatin solehah wa ala manawbi salafuna solihun ajarakumullah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar DBKM, kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar yang dirahmati Allah, makalah yang ke-27, Al-Maqalah As-Sabi'ah wal Ishrun an Sa'd bin Halalin atau Hilalin rahimahullah, semoga Allah memberkahinya, merahmatinya, annal abda idza adznaba. Di sini disebutkan bahwa seorang hamba jika dia berbuat dosa, adznaba ay sara dzanbin, atau dia mempunyai dosa. Jadi kalau kita membicarakan tentang dosa, nanti malam itu Masya Allah banyak orang berbuat dosa. Walaupun juga tidak kita nafikan, banyak juga orang yang tidak berbuat dosa. Tinggal tergantung kepada niatnya. Tetapi yang jelas-jelas dosa yang meningkat di malam tahun baru adalah dosa zina. Dosa zina, dosa mubadzir, tabdzir. Tabdzir itu membadzirkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ada responden dari seorang pemerhati umat itu merespon dan katakanlah apa ya, membuat semacam tulisan atau gambaran apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang di tahun baru ini. Ternyata 70%-nya itu yang memang dia memperingatinya berbuat nista, itu maksudnya. Nah, di dalam makalah yang ke-27 ini membicarakan tentang itu insya Allah. Aisyah bin, atau dia mendapatkan atau melakukan dosa minallahi ta'ala. Minallah itu artinya an'ama alaihi bi arba'in hisalin. Meskipun orang yang berbuat dosa, yang dia terlanjur melakukan dosa, itu masih Allah berikan nikmat. Yang nikmat itu berapa? Arba'u hisalin alaihi bi arba'in hisalin. Akan masih mendapatkan kemuliaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Yang pertama, meskipun orang-orang masih berbuat dosa, orang-orang masih terus melakukan salah di hadapan Allah, berkhianat dengan Allah, dia melakukan larangan yang dilarang oleh Allah, tetap Allah masih memberikan nikmat. Nikmat yang pertama apa? La yahjubu anhu rizqa. Allah tetap memberikan rizki kepada orang yang berbuat dosa. Apakah orang yang berbuat dosa di malam hari ini ataupun besok ataupun yang lalu, Allah masih memberikan nikmat berupa rizki. Rizki yang jatah dia tetap Allah beri. Kenapa? Karena memang Allah itu memberikan rizki kepada siapapun. Allah itu memberikan rizki kepada siapapun, apakah dia pendosa, apakah dia mukmin, apakah dia orang baik, apakah dia orang buruk, apakah dia tahu dengan Allah ataupun tidak tahu dengan Allah, apakah orang yang takut kepada Allah atau orang yang menentang kepada Allah, apakah dia jauh dari Allah atau dekat dari Allah, semuanya Allah akan beri rizki. Makanya tidak usah heran kepada orang yang kaya meskipun dia tidak beribadah. Dia pendosa tapi kaya raya, tidak usah heran karena memang Allah tidak membatasi bahwa siapapun yang akan berusaha dia akan Allah kayakan. Tidak usah heran kepada orang yang selalu berbuat dosa tapi hartanya banyak, mobilnya mewah, kemana saja bisa dihormati, disanjung-sanjung oleh orang. Tidak usah heran karena memang Allah memberikan itu kepada siapa saja. Tetapi heranlah kepada orang yang istiqomah di dalam Islam. Kenapa? Karena istiqomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Istiqomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah,
Orang yang tidak takwa tidak akan pernah diberikan istiqomah. Dan kita lihat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, tidak satupun ibadah yang kita dibebankan atasnya yang tidak istiqomah. Sholat itu istiqomah, puasa itu istiqomah, berzakat itu istiqomah, umroh itu istiqomah. Semua ibadah adalah istiqomah. Dan itu hanya diberikan kepada orang mukmin saja, orang yang bertakwa saja. Makanya tidak usah heran kepada orang yang dapat mencapai dunia, yang bisa mengumpulkan lebih banyak dari kita, meskipun mereka tidak beribadah. Mereka tidak beribadah, tetapi juga untuk orang-orang yang mendengarkan ini dan belum mau beribadah, hati-hatilah. Jangan-jangan Allah memberikan istidraj kepada jenengan-jenengan. Kenapa? Karena jenengan tidak beribadah tapi hidupnya enak. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan memberikan istidraj kepada orang-orang yang membangkang kepadanya. Dilulu kalau bahasa kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang pertama, Allah memberikan rezeki meskipun kita berbuat dosa. Apakah dosa malam ini atau dosa-dosa yang lain. Kemudian, walayah jubu anhu sihhata, dan Allah tidak menahan kesehatan badannya. Artinya, meskipun kita telah berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak akan menghalangi kesehatannya. Jangan-jangan justru dia lebih sehat kelihatannya. Wah, ngapain saya ini? Saya ini kan sehat terus, untuk apa ibadah? Tuh orang yang ibadah sakit terus malahan. Tuh orang yang sholat malah punggungnya sakit. Orang yang sholat tuh malah boyoknya sakit. Saya ini lihat tuh nggak sholat, saya sehat terus. Hati-hati jenengan bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang meskipun jenengan berbuat dosa, Allah tidak akan menarik kesehatannya. Tetap Allah berikan kesehatan kepada siapapun yang melakukan dosa, meskipun dosa itu sudah menumpuk sebanyak-banyaknya. Konon Fir'aun itu sehat terus, Pak. Padahal mengaku Tuhan. Bahkan dosa yang paling tinggi di kolong jagat ini ya dosanya Fir'aun. Tidak ada dosa setinggi itu. Kenapa? Karena memang menyaingi Tuhan. Dia bisa memutuskan hukum. Dia bisa menentukan kematian rakyatnya. Dia bisa menentukan rezeki rakyatnya. Dia bisa menentukan gaji punggawanya. Dia bisa menentukan hidupnya atau matinya anak buahnya. Jadi betul-betul kayak Tuhan gitu, Mbak. Dia betul-betul menyaingi Tuhan. Itu pun Allah masih memberikan kesehatan kepadanya, memberikan rezeki yang luar biasa, kaya raya. Upeti rakyatnya jalan terus. Bahkan juga Fir'aun ini membangun dengan infrastruktur yang luar biasa di zamannya. Bisa membangun sesuatu yang kalau kita lihat dan kita flashback zaman itu kayak nggak mungkin. Contohnya piramida ya Mbak ya. Itu di zaman Fir'aun itu Mbak. Kok bisa orang membuat bangunan seperti itu padahal belum ada kren untuk mengangkat barang berat. Siapa yang ngangkat itu Mbak? Nah kira-kira begitu. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, meskipun kita berbuat dosa, Allah tidak akan menarik kesehatan manusia, kesehatan kita. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzanba. Allah tidak memperlihatkan dosanya. Kita berbuat dosa, Allah tidak memperlihatkan itu. Misal Allah memperlihatkan dosa, katakan begini. Begitu berbuat dosa satu nanti mentol di telinga misal. Terus berbuat dosa lagi satu nanti mentol di tangan. Enggak, mulus, tetap badan kita mulus. Kita berbuat dosa dengan ketawa pun masih mulus. Enggak Allah perlihatkan dosa itu. Enggak Allah tampakkan dosa itu. Allah menyembunyikannya. Bahkan Allah pun melarang melalui Rasulnya
Orang yang melihat kejahatan, yang melihat perzinaan, jangan diceritakan sama orang lain. Ingin sebenarnya Allah itu menutup. Menutup apa? Menutup aib-aib itu. Saking Allah sayangnya kepada umat Rasulullah SAW. Yang nanti itu gambarannya Nabi Adam pun iri, Mbak. Kalau kita lanjutkan insya Allah nanti waktunya cukup. Sampai Nabi Adam itu nanti protes, bukan protes, ya menceritakan kepada kita bahwa kekeramatan atau kemuliaan ini tidak diberikan kepada kami, kaum-kaum terdahulu, seperti itu. Enak banget menjadi umat Rasulullah, kira-kira begitu nanti. Itu yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzanba. Allah tidak memperlihatkan dosa itu. Jika Allah memperlihatkan dosa itu, Masya Allah mungkin, waduh, nggak terukur. Diperlihatkan saja itu sudah luar biasa. Mungkin kita akan Masya Allah, akan menangis lah, akan menyesali, akan menjadikan orang yang bertakwa. Tapi Allah tidak seperti itu. Bal yastaruhu, bahkan Allah itu menutupnya. Yang keempat, wala yu'aqibu ajilan. Walaupun kita berbuat dosa, Allah tidak langsung memberikan hukuman secara cepat. Allah perlambat itu, dan di sini disebutkan dalam syarahnya ai fi sa'atil hadirah. Jadi Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dosa. Bal yumahhiluhu wala yuhammiluhu. Bahasa bal yumahhiluhu wala yuhammiluhu maksudnya pelan. Diberikannya pelan, nggak langsung. Ketika dia berbuat jahat hari ini, malam ini dia berzina, besok langsung mati, enggak. Malam ini berzina, besok langsung punya penyakit menular, enggak. Malam ini dia berbuat nista, langsung besok menerima akibatnya, enggak. Allah akan memberikannya pelan-pelan. Mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kenistaan, karena fahsya dan mungkar yang kita lakukan itu bakal kita petik minimal 25% di dunia, Mbak. Banyak keterangan itu. Jadi 25% itu akan kita petik. Malam ini kita berzina, maka nanti akan kita petik minimal akibat buruknya 25% di dunia ini. Malam ini kita minum-minuman sampai mabuk, sampai teler karena pergantian tahun ini, maka nanti entah kapan 10, 20 atau mungkin baru sebulan atau 2 bulan, tapi nggak langsung gitu, Mbak. Malam ini belum, tetapi Allah yumahhiluhu wala yuhammiluhu, tetapi Allah tidak melupakan itu. Jadi memperlambat hukuman bukan berarti tidak dihukum. Memperlambat akibat dari dosa yang kita lakukan malam ini atau malam apa saja, tetapi Allah tidak melupakan dosa itu. Masih tercatat rapi di Lauhil Mahfuz. Masih tercatat oleh malaikat yang memang tugasnya mencatat kebaikan dan keburukan. Makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda, Annallaha yaktubul hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan dan keburukan. Wa bayyana dzalika, dan Allah menerangkan tentang keduanya. Maksudnya kebaikan dan keburukan itu Allah jelaskan banget. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa orang yang malam ini ingin berbuat baik lalu belum melakukannya, kata bahallahu alaihi hasanatan kamilah, Allah akan mencatatkannya satu kebaikan yang sempurna. Malam ini jenengan punya niat, saya tidak akan keluar, saya akan mancing saja. Kalau jenengan mancingnya itu untuk menghindari agar tidak diajak oleh kawan bermaksiat, maka mancing jenengan itu sudah menjadi ibadah. Enak loh Mbak Islam ini. Itu sebenarnya aktivitas dunia. Iya, aktivitas dunia itu, tapi jadi aktivitas al-ukhrawi. Kenapa? Karena memang dia niatkan agar terhindar dari maksiat.
Oke, malam ini kemudian jenengan punya niat baik, belum melakukan, misal punya niat saya ingin menyantuni anak yatim, belum terlaksana, Allah sudah tulis satu kebaikan. Wa man hamma biha wa ya'maluha, kemudian melakukannya, kata bahallahu anhu asro hasanat, Allah akan menulisnya 10 kebaikan, ila sab'i mi'atin dhi'fin wa ila ad'afin katsira. Allah akan menulis 10 kebaikan dari kebaikan yang kita niatkan, kemudian kita melakukannya. Kemudian Allah sampai lipat gandakan 700 kali lipat, bahkan kelipatannya tidak terukur oleh angka. Kebalikannya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa malam ini ingin berbuat jahat, saya akan berzina malam ini, sudah koleng-koleng dengan pasangannya, saya akan mabuk-mabukan malam ini, tetapi tidak jadi, walam ya'malha, dia belum melakukannya, kata bahallahu anhu hasanatan kamilah, Allah akan menuliskannya dengan satu kebaikan yang sempurna. Waman hamma biha fa'amilaha, dan saat dia berniat buruk tadi kemudian melakukannya, Allah mencatatnya, fakatabahallahu anhu sayyi'atan wahidah, Allah hanya menulisnya satu keburukan saja. Artinya pendengar DBKM dimanapun Anda berada, inilah kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah. Berniat baik belum melakukan, dicatat dengan satu kebaikan. Begitu melakukannya, dicatat 10 sampai 700 bahkan berlipat ganda. Begitu ingin berbuat jahat belum melakukannya, itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Begitu niat buruk tadi dilakukan, Allah hanya mencatat satu keburukan saja. Hanya satu keburukan saja. Ya, kalau kita niat zina malam ini kemudian kita melakukan zina, Allah hanya menghukumnya dengan dosa zina, tidak dengan dosa yang lain, tidak dilipat gandakan. Tapi begitu kebaikan itu kita lakukan, maka begitu kita melakukannya, Masya Allah, Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 sampai tanpa angka. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, jadi meskipun kita berbuat dosa, kemuliaan tetap diberikan oleh Allah kepada kita. Kemuliaan yang pertama kita telah sampaikan tadi, Allah tidak menutup rezeki. Kemudian yang kedua, Allah tidak menutup kesehatannya, tetap aja dia sehat. Yang ketiga, Allah tidak memperlihatkan dosanya. Dan yang keempat, Allah tidak menghukumnya secara langsung, tetapi Allah tidak melupakannya, tetap nanti akan dihukum tapi tidak langsung. Nah, pendengar DBKM di mana berada, di sini kemudian diceritakan tentang hal ini. Haka anna Adam alaihissalam, diriwayatkan, diceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam berkata, Nabi Adam seakan berkata begini, Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'atoniha. Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada umat Muhammad 4 keramat, 4 kemuliaan yang itu tidak diberikan kepada saya. Kira-kira begitu. Jadi seakan protes, bukan protes ya, tapi apa ya, membandingkan enak banget jadi umat Rasulullah. Pertama, yang pertama, qabulu taubati ka Nabi Makkah. Jadi diterimanya tobatku karena dosa saya memakan buah khuldi di surga, itu tobatku baru diterima di Mekah. Padahal dalam riwayat Nabi Adam itu diturunkan di mana? Di India. India, Mekah itu sampai 300 tahun baru ketemu. Jadi 300 tahun pendengar baru ketemu Mekah, dan disitulah kemudian tobatnya Nabi Adam diterima. Kemudian di sini wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Dan umat Muhammad itu tobat di mana saja saat dia berdosa diterima. Enak enggak, Mbak? Kemuliaannya umat Nabi Muhammad ini. Kalau
Nabi Adam tobatnya baru diterima saat masuk Mekah. Sementara umat Muhammad saat berdosa dimanapun diterima. Wathaniyah yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alni uryanan. Aku dulu dikasih pakaian di surga saat aku bermaksiat kepada Allah, yaitu makan buah khuldi, wa ja'alani uryanan, aku dibuat telanjang. Jadi dalam riwayatnya Nabi Adam turun dari surga ke bumi itu dalam keadaan telanjang, padahal dulu dikasih pakaian. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbasuhum. Dan umat Muhammad ini saat berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, setelah itu belum sempat bertobat pun masih dikasih baju. Bayangkan, Nabi Adam saat dia bermaksiat pakai baju dibuat telanjang. Sekarang ini nanti malam banyak betul di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang memang untuk maksiat itu uryanan, mereka telanjang. Berbuat dosa telanjang malam nanti ini. Tetapi Allah masih memberikan baju setelahnya. Walaupun belum bertobat. Nah ini. Wathalithah, yang ketiga. Lama asaitu faraqo baini wa baina imraati. Saat aku berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, aku dipisahkan antara aku dengan istriku. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Umat Muhammad yang berbuat maksiat tidak Allah pisahkan antara mereka dengan istri-istrinya. Kalau dulu saat saya berbuat maksiat, kata Nabi Adam, aku ini dipisahkan dengan istriku. Tetapi begitu ketemu umat Muhammad, kata Nabi Adam, mereka berbuat maksiat tetap saja tidak dipisahkan dengan istri-istri mereka. Ini kemuliaan yang ketiga. Kemuliaan yang keempat, anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku bermaksiat saat itu di surga. Kemudian apa? Aku dikeluarkan dari surga. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallah. Dan umat-umat Muhammad itu melakukan maksiat kharijal jannah, di luar surga. Fayudkhiluhum fiha idza tabu. Dan nanti Allah akan memasukkan mereka yang berbuat maksiat dari umat Muhammad, setelah mereka bertobat dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Adam saat bermaksiat di surga dikeluarkan dari surga. Sementara umat Muhammad ini melakukan maksiat di luar surga, nanti akan dimasukkan ke dalam surga saat mereka sudah bertobat. Insya Allah.